Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khotimah Wijutami akan menjelaskan mengenai materi pelayanan prima. Saya senyum, sapa, dan salam dikenal dengan 3S mampu membentuk karakter anti kekerasan. Untuk itu, mulailah untuk belajar menjadi orang yang selalu ramah, yang berarti selalu memberi senyuman, memberi salam, dan menyapa. Walaupun kita tidak kenal mereka, tetapi kalau mereka sudah berada dalam satu lingkungan yang sama, mereka adalah keluarga, teman, atau kerabat kita juga. Apa itu pelayanan prima? Layanan prima atau service excellent adalah suatu layanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, layanan prima merupakan suatu layanan yang memenuhi standar kualitas. Apakah manfaat dari pelayanan prima? Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Berawal dari tingkat persaingan yang semakin tajam di antara para pesaing, maka perusahaan harus meningkatkan layanan terhadap nasabah dengan cara mengadakan pendidikan mengenai layanan prima. Selanjutnya, B merupakan promosi bagi perusahaan. Dengan memberikan layanan prima kepada konsumen dan merasa terpuaskan kebutuhannya, maka konsumen akan menceritakan kepada orang lain. Penyampaian informasi itu merupakan promosi gratis bagi perusahaan. C. Menciptakan kesan pertama yang baik. Apabila kita terbiasa dengan layanan prima yang kita berikan kepada setiap konsumen, terutama calon konsumen, akan mendapatkan kesan pertama yang lebih mendalam. Layanan yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. D. Meningkatkan daya saing perusahaan. Semakin tajamnya persaingan, biasanya perusahaan bersaing untuk memberikan berbagai promosi dan layanan terbaik agar menarik perhatian calon konsumennya. Jika layanan prima dilakukan dengan maksimal, konsumen akan lebih memilih perusahaan kita dibanding perusahaan pesaing. E. Meningkatkan laba dalam jangka panjang. Layanan prima yang telah diberikan kepada para konsumen dan calon konsumen akan memberikan dampak kepuasan yang berkesinambungan. Artinya, konsumen akan menjadi loyal sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Keuntungan jangka panjang tersebut akan memberikan posisi perusahaan semakin kuat dalam persaingan. Apa tujuan dari diadakannya pelayanan prima? Tujuan layanan prima adalah A. Memberikan layanan yang berkualitas kepada para pelanggannya. B. Membantu pelanggan untuk mengambil keputusan supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan. C. Menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan penjual. D. Menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. E. Untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk atau jasa yang dijualnya. F. Supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik. Dan yang terakhir, G. Untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang atau jasa yang dijual. Standar penampilan pribadi. Standar dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang disepakati. Adapun penampilan pribadi mempunyai pengertian sebagai penampilan atau performance dari diri seseorang maupun organisasi atau perusahaan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang atau pihak lain. Standar penampilan pribadi merupakan penampilan diri seseorang, organisasi, atau perusahaan yang sesuai standar yang berlaku, baik di lingkungan pribadi atau rumah tangga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan kerja atau perusahaan. Penampilan yang baik akan memberikan image yang positif bagi perusahaan atau organisasi. Prinsip penampilan pribadi. Penampilan atau appearance adalah penampilan seseorang, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Penampilan merupakan perpaduan antara penampilan fisik dan gaya penampilan seseorang yang akan menggambarkan seseorang akan bersikap. Dalam hal ini termasuk pula kemampuan diri untuk mengetahui batas kemampuan dirinya, mengetahui kesempatan dan kemampuan dalam mengubah diri agar dapat menjadi pribadi yang efektif. Untuk mencapai penampilan yang lebih menarik, seseorang mampu menganalisis diri, bagaimana keadaan dirinya dalam bersikap di depan orang lain. Dalam melaksanakan pelayanan prima, sikap yang ditampilkan selaku pihak yang melayani harus mencerminkan sikap perangai yang mampu menarik kesenangan pihak yang dilayani. Untuk itu, tentu harus memiliki kemampuan untuk menjadi pribadi yang efektif yang mampu disenangi orang lain. Penampilan diri atau grooming penting artinya bagi seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai tenaga pelayanan, seperti pegawai negeri, pelayan toko, tenaga penjualan, kalangan eksekutif bisnis, para pengajar atau instruktur, dan sebagainya untuk berpenampilan serasi, menarik, resmi, sopan, sesuai dengan etiket dan tata krama pergaulan kantor. Apa tujuan dari grooming? A. Penampilan pegawai mengatasnamakan suatu lembaga atau perusahaan, sehingga penampilan pegawai harus disukai oleh orang lain atau pelanggan. B. Penampilan pegawai mencerminkan kepribadian yang baik dan memberikan kesan positif dari pelanggan perusahaan. C. Penampilan para pegawai agar selaras dengan nilai-nilai keindahan dan tata krama yang berlaku dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat. D. Menyadari bahwa kecantikan bukan semata-mata dari bentuk wajah saja, melainkan dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, sehingga keluar pancaran kecantikan dari dalam, atau inner beauty. Konsep kesejahteraan kerja. Kesejahteraan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Kepribadian atau personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan-temuan, hasil praktik penanganan kasus para ahli. Kepribadian merupakan bawaan dari setiap individu sejak lahir atau kejiwaan dan fisik, dan kepribadian dapat berubah seiring pertumbuhan seseorang. Seseorang tersebut dalam perjalanan hidupnya akan menerima rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam. Orang tersebut akan menanggapi rangsangan itu dan kemudian akan berpengaruh pada sikapnya. Pembentukan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini. A. Warisan biologis. Faktor biologis merupakan faktor kelahiran manusia dan hubungan sedarah. Faktor biologis memberikan peranan penting dalam pembentukan otot, pembentukan kerangka, perawakan tinggi, pendek, anggota tubuh dan fungsi lainnya, warna kulit, gerakan, refleksi tubuh, kemampuan nalar seperti kecerdasan, kemampuan berpikir dan beranalisis, serta kemampuan daya insting. B. Warisan lingkungan alam. Perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan manusia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan alam ia tinggal. Proses penyesuaian diri pada lingkungan alam mampu mengubah pola perilaku masyarakat secara keseluruhan. C. Warisan sosial atau kebudayaan. Manusia, alam, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Sementara itu, kebudayaan sangat berpengaruh pada perilaku individu dalam pembentukan kepribadiannya. D. Pengalaman hidup dalam kelompok. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa hidup dalam kelompok-kelompok seperti keluarga, RT, dan sekolah. Dengan demikian, kehidupannya akan dipengaruhi oleh kelompok tersebut. Hal ini mengingat setiap kelompok pasti memiliki norma, nilai, dan aturan sendiri yang berbeda-beda dengan kelompok lain. Etiket dalam pelayanan prima. Dalam pengertian sempit, etiket atau sering disebut sebagai etika berarti tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam arti luas, etika sering disebut tindakan yang mengatur perilaku atau tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Beberapa hal yang diatur dalam beretika secara umum sebagai berikut. A. Penampilan. Penampilan merupakan keseluruhan dari cara berpakaian, berbicara, gerak-gerik, sikap, dan perilaku dengan tujuan agar dapat membuat pelanggan terkesan. Penampilan ini harus dijaga dengan baik dan prima selama jam kerja. B. Sikap dan perilaku. Pada saat berhubungan dengan pelanggan, seringkali sikap dan perilaku kita diperhatikan oleh pelanggan, terutama sikap yang menolong dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan. C. Cara berpakaian. Cara berpakaian harus serasi antara atasan, kemeja atau blus, dan bawahan celana atau rok, termasuk menghindari menggunakan warna yang terkesan berlebihan. D. Cara berbicara. Berbicara dengan pelanggan harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Janganlah berbicara mengenai hal-hal yang bukan pada pokok permasalahan, dan hindari pembicaraan yang meremehkan pelanggan. E. Gerak-gerik. Pada saat melayani pelanggan, kita harus memperhatikan atau menjaga gerak-gerik anggota badan. Hal ini akan selalu dipertimbangkan oleh pelanggan pada saat kita memberikan pelayanan.
Oleh karena itu, kita harus menghindari gerak-gerik yang dapat membuat pelanggan tidak nyaman, misalnya tatapan mata yang sinis. F. Cara bertanya. Dalam memberikan pelayanan, kita juga harus mengetahui sifat-sifat pelanggan yang berbeda-beda, terutama dalam hal bertanya kepada pelanggan. Bila pelanggan pendiam, karyawanlah yang harus proaktif untuk bertanya atau memulai pembicaraan sehingga membuat pelanggan mau bicara. Sebaliknya, bila pelanggan yang banyak tanya, sebaiknya karyawan mendengarkan dengan baik dan menjawab dengan baik pula. Prinsip pelayanan prima. Pelayanan prima berdasarkan konsep A3 merupakan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dengan menggunakan pendekatan sikap, attitude, perhatian, attention, dan tindakan, action. Pelayanan prima berdasarkan sikap, attitude, adalah pemberian pelayanan kepada para pelanggan dengan fokus pada perbaikan sikap tentang pelayanan. Pelayanan prima berdasarkan sikap ini, sebagai contoh, A. Pelayanan dengan penampilan serasi, B. Pelayanan dengan pikiran positif, C. Pelayanan prima dengan sikap menghargai. Pelayanan prima berdasarkan perhatian, attention. Pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian mencakup 3 prinsip pokok sebagai berikut. A. Mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para kolega dan pelanggan. B. Mengamati dan mendengarkan perilaku para kolega dan pelanggan. C. Mencurahkan perhatian penuh kepada kolega dan pelanggan. Pelayanan prima berdasarkan tindakan, action, yaitu melaksanakan pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan sebagai berikut. A. Mencatat pesanan pelanggan. B. Mencatat kebutuhan pelanggan. C. Menegaskan kembali kebutuhan pelanggan. D. Mewujudkan kebutuhan pelanggan. E. Menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Memberikan bantuan layanan pelanggan. Dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pelanggan dapat diartikan sebagai tamu, konsumen, atau relasi yang datang ke kantor atau tempat kerja kita. Dengan demikian, pelanggan merupakan faktor penting dalam maju tidaknya sebuah usaha atau organisasi. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan atau perbaikan dari proses layanan yang diberikan. Adapun karakteristik kualitas yang dimiliki pelayanan prima sebagai berikut. 1. Penampilan. Penampilan sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan prima kepada para pelanggan. Dengan penampilan yang baik dapat meyakinkan pelanggan saat memberikan pelayanan. Misalnya, sebagai resepsionis, maka harus memiliki tutur kata yang baik, berpenampilan yang menarik, memiliki tubuh yang proporsional, dan lain-lain. 2. Kesopanan dan ramah. Pegawai yang melayani masyarakat atau pelanggan memerlukan sikap sopan santun, sabar, dan tidak egois karena masyarakat pengguna jasa pelayanan berasal dari berbagai kalangan, baik dari perbedaan tingkat ekonomi maupun tingkat status sosial. 3. Kesediaan melayani. Pegawai harus profesional atau harus benar-benar dalam melayani pelanggannya, sebagaimana tugasnya yang harus selalu siap melayani pelanggan yang memang memerlukannya. 4. Pengetahuan dan keahlian. Supaya dapat melayani dengan baik, maka pegawai harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang dikerjakannya. Misalnya, petugas pelayanan yang memiliki tingkat pendidikan atau pelatihan tertentu, maka jabatannya harus yang sesuai dengan keahliannya. 5. Tepat waktu dan janji. Pegawai dalam melakukan tugasnya, jika membuat janji dengan pelanggan harus diperhitungkan terlebih dahulu apakah waktu dan janji tersebut bisa ditepati. Misalnya, mengadakan pertemuan dengan pelanggan dalam kurun waktu 3 hari, maka harus dapat terpenuhi. 6. Kejujuran dan kepercayaan. Dalam melakukan pelayanan harus memiliki aspek kejujuran dalam segala hal, baik itu jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam bentuk pembiayaan, dan jujur dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Jika bersikap jujur, petugas pelayanan dapat dipercaya dari berbagai aspek, misalnya dari segi perkataannya, sikapnya, dan melakukan bekerja, dan lain-lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.